Awalnya bahagia, Iko dan Saipul melihat ikan berkumpul di Curug dari Smith. Dengan sigap mereka menangkapnya. Namun berikutnya, mereka menyadari ikan-ikan itu berkumpul karena sedang memakan tubuh manusia. Seketika mereka menjadi mual dan ikan-ikan itu kembali dilepas. Warga Ciracap pun heboh. Apa yang sebenarnya terjadi di Curug dari Smith? Akankah itu terus menjadi misteri yang tidak terpecahkan? Simak sampai habis ya. Tapi sebelumnya bos, bantu klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu ya. Biar lo nggak ketinggalan kisah selanjutnya dari Prime Crimes. Malam itu sebenarnya nggak ada yang aneh, beneran. Kamis 8 Januari 2026, sekitar jam 9 malam. Dua warga kampung Cikeresek, Ciracap, Sukabumi turun ke sungai. Namanya Ikoh Nuryadi 53 tahun dan Saipul Rohman 43 tahun. Tujuan mereka simpel, ngobor ikan alias mencari ikan di malam hari dengan pencahayaan obor. Sekalian ngecek sawah karena padi bentar lagi panen. Ini bukan orang kota yang nekat cari sensasi. Ini warga yang udah biasa hidup bareng alam, tahu jalur dan tahu waktu. Malam itu mereka turun ke satu lokasi yang dikenal warga sebagai kebun awi. Isinya kebun bambu, jalurnya terjal, licin dan curam. Bahkan Ikon sendiri bilang udah berbulan-bulan gak pernah turun ke situ. Di bawah sana mengalir sungai di kawasan Curug dari Smith, tempat yang sepi, jarang dilewatin orang. Kalau malam cuma ada suara air sama serangga. Dengan obor di tangan, mereka pun turun pelan-pelan. Fokusnya satu, ikan. Belum ada firasat, belum ada rasa takut, karena malam itu harusnya cuma malam biasa. Sampai cahaya obor mereka menyentuh air sungai. Dari situlah, ngobor ikan mulai berubah arah. Begitu sampai di aliran sungai, obor mereka mulai nyapu permukaan air. Dan di situ, ada satu hal yang langsung kelihatan janggal. Ikan-ikan ngumpul bukan satu dua, tapi rame di satu titik. Ada ikan hitam, ada kepiting sawah. Semuanya kayak fokus ke satu objek yang nyangkut di aliran air. Di kondisi gelap kayak gitu, pikiran pertama Saiful bukan hal yang aneh. Dia ngira itu bangkai hewan. Ini anak sapi atau domba, begitu kira-kiranya. Soalnya dari jauh permukaannya kelihatan kayak berbulu, kulitnya udah rusak, nggak jelas bentuknya. Ikan pun ditangkap satu persatu. Tapi ketika Saiful maju dikit dan cahaya obor menyorot lebih dekat, di situ dia lihat sesuatu yang janggal. Tumit, mata kaki, dia hitung jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sapi atau domba, kakinya nggak kayak gitu. Dan di detik itu juga keraguan langsung hilang. Itu manusia. Dan yang bikin perut langsung mual, ikan-ikan yang tadi mereka tangkap dengan senang hati ternyata lagi makan daging jasad itu. Di aliran sungai kawasan Curug dari Smith, dua warga yang awalnya cuma mau cari ikan, tiba-tiba sadar sedang berhadapan dengan mayat. Di titik ini mereka berhenti mendekat, bukan karena takut jatuh, tapi karena apa yang mereka lihat terlalu jelas. Jasad itu mengambang dalam posisi tertelungkup dan yang paling langsung kelihatan, kepalanya nggak ada. Bukan tertutup air, bukan ketimpa apapun. Memang nggak ada. Kulit tubuhnya sudah banyak yang ngelupas, air sungai, arus, dan waktu pelan-pelan ngerusak bentuk aslinya. Di bagian kaki kanan kondisinya lebih parah. Betisnya patah, tulang kecilnya bahkan terlihat. Ikoh bilang dia nggak tahu itu karena dimakan hewan sungai atau rusak karena benturan. Yang jelas, kondisinya sudah jauh dari kata utuh. Anehnya, bau bangkai yang menyengat belum tercium, masih amis, masih basah. Itu yang bikin dugaan awal muncul, jasad ini kemungkinan belum lama berada di air. Bukan hitungan jam, tapi juga belum terlalu lama sampai hancur total.
Begitu sadar apa yang mereka lihat, reaksinya bukan teriak, bukan juga pingsan. Refleks pertama mereka, mual. Ikan-ikan yang barusan ditangkap, yang sempat masuk ke kaneron langsung dilepas lagi. Semuanya dibuang ke sungai. Bukan karena takut rugi, tapi karena ngeri. Di kepala mereka cuma satu pikiran. Ikan-ikan itu barusan makan jasad manusia. Tanpa banyak bicara, Iko dan Saipul langsung naik lagi dari jurang. Medannya licin, gelap, tapi mereka nggak berhenti. Malam itu juga, mereka lapor ke warga sekitar, lalu ke aparat desa. Gak lama setelah laporan masuk, polisi pun datang ke lokasi. Area di sekitar sungai langsung diamankan. Jalur terjal ke bawah kebun awi dilalui petugas pelan-pelan, karena memang bukan medan yang ramah. Jasad itu kemudian dievakuasi dari aliran sungai di kawasan Curug Darismin, dan di titik inilah masalah baru mulai kelihatan. Saat pemeriksaan awal dilakukan, satu fakta nggak bisa dihindari. Kepala korban tidak ditemukan. Artinya, identifikasi langsung jadi jauh lebih sulit. Tidak ada wajah, tidak ada ciri visual utama, tidak ada petunjuk cepat soal siapa korban ini. Dari kondisi tubuh, muncul dugaan jasad sudah berada di air selama beberapa hari. Bukan satu malam, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama. Namun, tanpa kepala dan dengan kondisi tubuh yang rusak, waktu itu polisi belum menyimpulkan apapun. Polisi belum bisa memastikan apakah ini murni kecelakaan atau ada tindak kekerasan sebelum jasad itu sampai ke sungai. Di titik ini, kasusnya belum banyak bicara, namun ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini kecelakaan, atau ada kekerasan sebelum jasad itu masuk ke sungai. Karena orang jatuh ke sungai, kepalanya jarang hilang begitu saja. Lalu pertanyaan kedua, kepala korban kemana? Apakah terpisah karena benturan keras, atau karena faktor alam, arus, bebatuan, hewan liar, atau justru sudah tidak ada sejak awal jasad itu dibuang? Pertanyaan yang ketiga, apakah lokasi ini tempat kejadian sebenarnya? Atau jasad ini hanyut dari tempat lain, terbawa arus, lalu tersangkut di area yang memang jarang dilewati manusia? Dan satu pertanyaan yang paling penting, siapa korban ini? Tidak ada identitas, tidak ada laporan orang hilang yang langsung cocok, tidak ada wajah yang bisa dikenali. Semua masih terbuka. Dan selama kepala korban belum ditemukan, selama identitas belum terungkap, kasus ini akan terus berdiri di wilayah abu-abu. Kasus ini belum selesai, dan kebenaran kadang muncul dari tempat yang tak kita duga. Prime Crimes. Terima kasih sudah menonton, silakan bagikan video ini barangkali saja bisa membantu memecahkan misteri. Dan tulis pendapat lo di kolom komentar karena keadilan gak boleh berhenti di sungai.